Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya bersama Jaya pada pembelajaran PKN. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Kita semua sudah memahami dan sudah pernah mendengar mengenai arti kekuasaan itu. Arti kekuasaan sendiri adalah kemampuan untuk mengendalikan seseorang. Banyak contohnya yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contohnya, ketika hari ini atau kejadian akhir-akhir ini kita belajar di rumah. Ketika sedang asik-asik nonton TV, tiba-tiba orang tua datang dan menyuruh kita untuk belajar atau membaca mengenai pelajarannya kita. Kemudian kita pergi untuk masuk ke dalam kamar dan membaca buku pelajarannya kita. Ini adalah salah satu contoh kekuasaan dalam kehidupan sehari-hari kita. Sebelum membahas mengenai sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia, terlebih dahulu kita pahami beberapa macam kekuasaan yang dikemukakan oleh para ahli. Kita akan belajar mengenai macam-macam kekuasaan negara. Kekuasaan negara menurut John Locke dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif, yang kedua adalah kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga adalah kekuasaan federatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan menindak bagi yang melanggar undang-undang. Dan kekuasaan federatif adalah kekuasaan untuk menjalin hubungan luar negeri atau menjalin hubungan internasional. Jadi menurut John Locke, itulah pengertian dari 3 macam kekuasaan yang dia kelompokkan. Kemudian ada pula macam-macam kekuasaan negara disampaikan oleh Montesquieu. Menurut Montesquieu, kekuasaan negara itu dibagi menjadi kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Menurutnya, kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Sedangkan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang yang telah dibentuk. Jadi ketiganya saling berhubungan, saling mengawasi untuk kemajuan suatu negara. Jadi teori menurut Montesquieu ini adalah salah satu bentuk penyempurnaan teori yang disampaikan atau konsep kekuasaan yang disampaikan oleh John Locke. Selanjutnya kita akan masuk belajar mengenai pembagian kekuasaan di Indonesia. Pembagian kekuasaan di Indonesia itu dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama adalah kekuasaan secara horizontal dan yang kedua adalah kekuasaan secara vertikal. Kekuasaan secara horizontal
Yang pertama adalah kekuasaan konstitutif. Kekuasaan konstitutif adalah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian yang selanjutnya adalah kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintahan negara. Kemudian ada kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian selanjutnya ada kekuasaan yudikatif. Kekuasaan ini adalah untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kemudian selanjutnya ada kekuasaan eksaminatif atau inspektif. Kekuasaan ini yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan tanggung jawab tentang keuangan negara. Jadi kekuasaan ini dipegang oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Kemudian yang terakhir yang keenam adalah kekuasaan moneter. Kekuasaan moneter adalah kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dipegang oleh Bank Indonesia selaku Bank Pusat untuk Negara Republik Indonesia. Kemudian selanjutnya ada pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal itu meliputi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintahan pusat yang dipegang oleh presiden dan pemerintahan daerah yang dipegang oleh gubernur jika dia provinsi dan bupati jika dia kabupaten dan wali kota jika dia kota. Pembagian kekuasaan secara vertikal ini muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di negara Kesatuan Republik Indonesia. Maksudnya agar kekuasaan itu tidak hanya berpusat pada pemerintahan pusat saja. Kemudian pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya. Namun tidak semuanya dapat diatur oleh pemerintah daerah, kecuali ada beberapa yang tidak bisa diatur oleh daerah, yaitu kewenangan pemerintahan pusat yang telah diatur dalam undang-undang mengenai kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, yang berkaitan dengan pertahanan, berkaitan dengan keamanan, justisi, agama, moneter, dan juga berkaitan dengan fiskal. Saya kira saja untuk materi hari ini.
Sampai jumpa pada pembahasan materi berikutnya. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.